مثواهن. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ustadz Rifki sedang ada kendala ini ya, sinyalnya jadi tidak bisa moderator. Kita melanjutkan untuk materi nahwu dulu ya. Nanti kalau ada masih tersisa waktunya kita belajar sorofnya. Nah. Baik. Terakhir kemarin di poin 4 sudah kita kerjakan ya. Sekarang kita masuk ke poin 5 di kitabnya, monggo dibuka. Dari pelajaran 4 poin 5. Nah. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan penafian menggunakan ma. Perlu diketahui bahwasanya ma itu secara hukum asalnya digunakan untuk menafikan fi'il madhi. Ya. Menafikan fi'il madhi. Jadi kalau kita ingin menafikan fi'il madhi menggunakan ma. Sedangkan kalau menafikan fi'il mudhari menggunakan la. Gitu ya? Itu hukum asalnya. Jadi kalau dikatakan di sini menggunakan ma berarti nanti kita terapkan dengan menggunakan fi'il madhi. Nanti ada materinya tentang itu di bab-bab setelahnya itu ya. Baik. Yang pertama dengan Pak Bayu, silakan. Dibaca dulu pertanyaannya dan dijawab menggunakan ma. Adhabta ilal madrasati amsi. Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, kalau penafian berarti pakai la dulu pakai la. Nah itu jawaban secara umum. Penafian secara umum menggunakan la begitu ya. Baru kemudian kalimat berikutnya jumlah manfiyah. Monggo. La dhahabtu. Nah terus jumlah manfiyahnya itu ada penafiannya tadi pakai ma tadi.
Maksudnya tidak, dhahabtu. tidak, saya tidak pergi, nah gitu ya. Nah, monggo diulang. La ma dhahabtu. Yang awal pakai la dulu. La ma Ma dhahabtu dhahabtu. Ilal ilal madrasati madrasati amsi. amsi. Ya, insyaallah. Moga dihatikan. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ya, insyaallah. Adzahabta ilal madrasati amsi, la ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Khair. Amsi itu kedudukannya sebagai apa, Pak Bayu? Amsi itu zorof. Zorof, baik. Zorof zaman atau makan? Terus zaman Ustaz. Zorof zaman. Baik, insyaallah. Atsani yang kedua dengan saudara Anas, moga silakan nomor 2. Araja'u abuka min Baghdad. Kalau fi'il ya, jadi bagaimana wazannya fi'il? Pak, ya. Araja'a abuka min Baghdad. Baik, insyaallah. Apakah bapakmu pergi ke apakah bapakmu kembali dari Baghdad? 6. La ma raja'a min Baghdad. Diberi ya, failnya isim dhahir saja dulu. Oh ya. Sambil belajar soalnya. La ma raja'a abi min Baghdad. Nah, betul, khair. Artinya tidak, bapak saya tidak kembali dari Baghdad. nah, khair insyaallah. Araja'a abuka min Baghdada, la ma raja'a abi min Baghdada. Araja'a abuka min Baghdada. Failnya yang mana? Failnya? Fa'ilnya abuka, Ustaz. Abuka, betul. Bukan dhamir mustatir. Bukan, Ustaz. Bukan. Khair insyaallah. Nah. Iya, betul, abuka. Nah, karena jatuh setelah fail ya. Jadi Betul. boleh menjadi failnya. Nah. Baik, insyaallah. Nomor 3 berikutnya dengan Firman, silakan Firman. Adzahabat ukhtuka ilal mustashfa? La, ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Naam, khair. Apakah saudarimu pergi ke rumah sakit? Tidak, saudariku tidak pergi rumah sakit. Naam, khair insyaallah. Failnya yang mana, Firman? Ukhtuka. Ukhtuka. Naam, khair insyaallah. Ilal mustasfa. Al mustasfa tanda majurnya apa? Al mustasfa. Apa tanda majrurnya? Rofa di jar. Apa ini? Di jar dengan majrur di kasro muqaddar. Dengan kasroh muqaddarah ya. Nah, karena merupakan isim. Isim apa itu, Firman? Maksur. Isim maksur. Gair munsorif atau munsorif. Isim maksur. Munsorif atau gairu munsorif? Kemasukan alif lam ini, Ustaz. Lah ya, berarti apa? Munsorif, Ustaz. Munsorif ya. Nah, ya gairu munsorif itu seperti alis mulati layat sorif. Nah, Ustaz. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya.
Ya, nah. Baik, sudah cukup untuk latihan 5G. Nah. Kita lanjutkan ke poin 6. Penggunaan li'anna. Kita lihat modulnya ya, ada materinya di modulnya itu. Daras 4. Ya, sebentar ya. Afwan Ustadz, Oke, monggo silakan. berarti pertemuan ini nggak direkam ya Ustadz? Ya, saya kurang tahu ini, bagaimana ini. Oh ya. Ustaz Ya, Rifki, nggak apa-apa. tadi kayaknya di depan sudah tadi ya, kayaknya. Sudah direkam ada, tadi kayaknya. ada yang merekam nih, Ustaz. Sudah Oh direkam. iya. Oke, Terus baik. statusnya recording di kiri atas. Oke. Baik. Oh iya, ya tadi Ustadz. Oke. Silakan dibuka modulnya untuk Daras 4. Nah. Agak pelan-pelan ya, suara saya agak kurang maksimal. Baik. Soal yang kedua ya, saya bacakan. Bagaimana penerapan kalimah ya, kalimah itu kata atau huruf, ya, pokoknya kalimah itu isim, fi'il, huruf, itu namanya kalimah gitu ya. Nyebutnya kalimah. Nah, bagaimana penerapan kalimah li'anna yang artinya karena dalam jumlah? Baik. Jawabannya li'anna artinya karena. Menurut pendapat yang kuat, li'anna merupakan perpaduan antara huruf jar alam, yaitu li itu ya, huruf jar lam, yaitu li, dan anna sebagai huruf taukid. Nah, anna itu aslinya adalah akhwat inna ya. Nanti kita akan belajar pada babnya perbedaan inna dan anna ya. Itu pembahasannya panjang lebar itu. Perbedaan inna dan anna. Nah, itu nanti ada di pelajaran 6. Ya, perbedaan inna dan anna. Nah, sehingga dikatakan anna itu sebagai harfu atau taukid sama dengan inna. Jadi hakikatnya inna dan anna itu sama. Baik secara istilah maupun secara amalan. Ya, secara istilah sama-sama sebagai harfu taukid. Secara amalan juga sama karena anna itu termasuk akhwat inna. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Cuma nanti ada perbedaan mawadhi, yaitu tempat-tempat penggunaan inna dan anna. Ya, kapan menggunakan inna, kapan menggunakan anna, itu penjelasannya panjang lebar. Baik. Itulah mengapa dikatakan ya berdasarkan salah satu pendapat bahwasanya li'anna itu perpaduan antara huruf jar lam dengan anna sebagai harfu atau taukid gitu ya. Sekaligus sebagai nasikh dan nasib. Ya, nasikh itu ya berarti nawasikh gitu ya. Karena inna itu termasuk nawasikh, berarti anna itu juga nawasikh. Yaitu menghapus hukum mubtada dan khobar. Dalam hal ini yang dihapus oleh anna adalah hukum mubtadanya yang tadinya marfu menjadi tidak marfu lagi. Dan nasib itu artinya penasob ya, menasobkan isim yang jatuh setelahnya. Itu anna, sama seperti inna. Kandungan anna yang ada padanya menjadikan lafadz ini beramal sebagaimana amalan inna.
yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, hal ini karena anna termasuk akhwat inna. Kalau di kitab-kitab nahwu, li anna itu tidak dimasukkan secara spesifik sebagai akhwat inna, gitu. Jadi maksudnya kalau ditanya apa saja akhwat inna, misalkan A, B, C, D gitu ya, itu tanpa menyebutkan li anna. Ya, tanpa menyebutkan li anna. Karena li anna itu hakikatnya adalah anna, gitu ya. Li anna itu hakikatnya adalah anna, hanya saja kemasukan huruf jar lam itu tadi. Begitu. Jadi li anna itu dianggap sama seperti anna. Ya, walaupun nanti kalau sudah menjadi li anna itu maknanya sudah berbeda. Nah. Jadi yang termasuk akhwat inna itu annanya itu bukan li anna. Ya, annanya bukan li anna. Nah, kemudian berikutnya sebagian pendapat menyatakan bahwa huruf alam yaitu li pada lafadz li anna adalah harfu at-ta'lil. Ya, harfu at-ta'lil. Ta'lil itu artinya alasan. Hal ini disebabkan li anna yang bermakna karena berfungsi untuk menyatakan alasan. Ya, makanya di sebagian literatur dikatakan li anna itu adalah harfu ta'lil. Ya, huruf yang menyatakan alasan. Ya. Artinya karena. Namanya karena itu kan menyatakan alasan, gitu ya. Nah, baik. Kemudian berikutnya, li anna hanya bisa masuk pada isim atau jumlah ismiyah, baik isim zahir maupun domir. Di mana isim tersebut berkedudukan sebagai isim li anna. Sama seperti pembahasan inna waktu itu, Ge. Bisa masuk pada isim zahir, bisa masuk pada domir, di mana nanti isim yang melekat pada inna itu berkedudukan sebagai isim inna. Ya, jadi nanti mansub. Ya, mansub. 6. Kalau berupa domir ya berarti fi mahali nasbin, menempati posisi nasab. Khair insyaallah. Nah. Kalau dulu tasrifan inna yang bertemu domir itu kan innahu, innahuma, innahum gitu ya. Innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Atau dengan satu nun, ini, inna. Maka li'anna juga begitu, sama saja. Ya, li'annahu, li'annahuma, li'annahum, dan seterusnya sampai li'annani, li'annana, atau li'anni, li'anna juga boleh. Ya, pokoknya sama seperti inna. Nah, contohnya di situ. Uhibbu Zaidan li anna waladahu mu'addabun. Uhibbu Zaidan li anna waladahu mu'addabun. Aku mencintai Z karena anaknya beradab. Nah, gitu ya. Orang tua itu kan ya biasanya menjadi perlambang bagi anaknya gitu. Beban orang tua itu begitu ya. Kalau anaknya baik, maka masyarakat menilai orang tua itu juga baik. Nah, gitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau anaknya tidak baik, orang tua kena getahnya, gitu ya. Nah, di sini syahidnya adalah li anna waladahu mu'addabun. Nah, itu. Walada di situ mansub karena kemasukan li anna. Ya, sebagai isim li anna, mu'addabun sebagai khobar li anna. Nah, li anna di situ menyatakan taklil, menyatakan alasan kenapa saya mencintai Z. Nah, gitu. Karena, nah ini taklilnya. Karena anaknya beradab. Baik. Berikutnya, itu contoh yang masuk kepada isim dhahir. Ya. Li'anna waladahu. Walada. Nah itu. Isim dhahir. Jadi terlihat mansubnya. Kalau isim dhahir seperti itu langsung boleh menyebut mansub. Gitu ya. Isim li'anna mansub. Nah.
Contoh berikutnya itu yang masuk kepada domir. Uhibbul arabiyata li'annaha mufidatun. Uhibbul arabiyata li'annaha mufidatun. Aku menyukai bahasa Arab karena dia bermanfaat. Nah, li'annaha, nah ini li'anna masuk kepada domir ha. Nanti kedudukan i'rabnya fi mahali nasbin, menempati posisi nasab. Tidak boleh langsung menyebut mansub ya. Nah, itu sudah pernah kita sampaikan. Jadi kalau suatu kedudukan itu tidak berupa isim-isim yang 9 itu, maka tidak boleh langsung menyebut marfu, mansub atau majrur, tapi menggunakan fi mahali. Ya, fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jarrin. Nah, di sini karena domirnya sebagai isim li'ana, di mana isim li'ana itu i'rabnya mansub, maka menyebutnya fi mahali nasbin, ya, menempati posisi nasab sebagai isim li'ana. Mufidatun itu sebagai khobar li'ana, ya, mu'annats karena kembalinya kepada domir ha, ya, sebagai khobar dari awalnya adalah sebagai khobar dari mubtada iya itu ya, yang kemudian menjadi domir ha itu. Baik, insyaallah. Demikian sudah selesai modulnya. Barangkali ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan. Sudah jelas ya? Biasanya rajin bertanya Pak Budi biasanya. Kemarin Pak Budi tidak hadir, sepi Pak Budi. Iya. Enggak Pak, tadi Ustadz Iya. tadi terlintas uhibbu itu menggunakan tasrifan tasrifan yang mana gitu Ustadz. Oke. Baik, itu nanti sorof lanjutan Pak G. Sorof lanjutan itu. Itu tulasi mazid yang berwazan af'ala. Af'ala. Itu bab pertama, bab berapa itu? Bab 7 ya. Bab pertama dari tulasi mazid itu kan af'ala bunyinya. Nah, itu Masih jauh. dari fi'il ya, gimana? Masih jauh. Masih jauh. Itu kan aslinya dari fi'il madinya itu ahabba. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu. Karena pelakunya saya jadinya huruf mudharaahnya itu jadi alif atau hamzah. Uhibbu. Nah gitu. Jadi ahabba itu dari wazan af'ala. Lu bagaimana kok dikatakan ahabba itu dari wazan af'ala? Nah, yang seperti itulah yang diiklal, gitu kan? Diiklal itu maksudnya diuraikan penyakit-penyakitnya ya dan dianalisis. Kenapa yang seharusnya begini kok menjadi begini? Nah, itu iklal. Kalau dalam ilmu kedokteran itu seperti diagnosis penyakit. Nah, gitu kan. Harusnya begini tapi kok jadinya begini. Nah, itu diiklal. Ahabba itu dari wazan af'ala. Berarti kalau kita cara mengilalnya itu kita masukkan dulu kepada asluhunya. Namanya asluhu itu harus dibaca plek apa adanya sesuai dengan wazannya. Dikatakan wazan af'ala berarti ahabba itu aslinya adalah ahbaba. Nah, gitu Pak Budi ya. Iya. Ahbaba itu kan af'ala gitu. Terus kenapa kok bisa menjadi ahabba? Nah, ini karena ahabba itu termasuk fi'il mudha'af sehingga melibatkan kaidah alidgham. Alidgham itu adalah istilahnya itu meleburkan dua huruf yang sama menjadi satu. Itu namanya idgham. Ya, nanti ada kaidah-kaidahnya idgham itu ya. Iya, Ustaz. Idgham itu syaratnya huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu prinsip idgham. Selama prinsip ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh diidghamkan. Ya, dua huruf yang sama harus jejer, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah itu, baru boleh diidgham. Kalau ada dua huruf yang sama, kembar,
tapi tempatnya nggak jejer, ya, tidak jejer. Karena mungkin kesisipan dengan huruf yang lain misalnya, maka tidak diidghamkan. Atau ada dua huruf yang kembar jejer, tapi yang pertama nggak sukun, ya, punya harokat juga, maka juga belum bisa diidghamkan. Nah di sini baba ada dua huruf kembar, yaitu huruf ba, gitu ya. Tapi di situ huruf ba yang pertama belum sukun, kan masih baba, gitu ya, masih sama-sama punya harokat. Maka yang harus dilakukan adalah mensukunkan ba yang pertama itu. Bagaimana caranya? Caranya ada dua versi. Bisa dengan hadful haroka, yaitu membuang harokatnya, atau naklul haroka, memindahkan harokatnya. Ya, kita menggunakan versi yang pertama, hadful haroka, menghilangkan harokatnya apabila huruf yang sebelumnya itu sudah punya harokat sendiri. Ya, huruf yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah huruf ha. Baba. Nah, itu sebelum huruf ba, huruf ha-nya itu, nggih. Itu nanti kita lihat apakah punya harokat tersendiri atau tidak. Nah, gitu. Kalau huruf ha itu sudah punya harokat sendiri, maka harokat yang ada pada ba yang pertama tinggal kita buang saja. Suatu harokat itu kalau sudah dibuang, maka hurufnya menjadi sukun. Itu sudah otomatis. Ya, prinsip dari ilmu shorof, huruf itu kalau tidak berharokat dianggap sukun. Ya, dianggap sukun. Nah, itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah naklul haroka, yaitu memindahkan harokat, ya, yang ada pada huruf kembar yang pertama itu kepada huruf yang sebelumnya. Syaratnya huruf yang sebelumnya itu nanti berhak mendapatkan kiriman harokat kalau berupa soheh sakin, yaitu huruf yang sehat dan sukun. Kalau hurufnya sukun tapi berupa huruf penyakit, huruf ilat, ya, bukan huruf soheh, maka tidak boleh diberi harokat. Atau hurufnya soheh tapi sudah punya harokat sendiri, juga tidak boleh diberi harokat. Nah di situ Pak Budi jenengan lihat, baba itu huruf haknya sukun apa berharokat? Haknya berharokat. Baba. Sukun, Ustaz. Sukun, baik, insyaallah. Sukun ya? Iya. Berarti pakai yang metode hadful haroka atau naklul haroka? Membuang harokat atau memindahkan harokat? Memindahkan harokat. Memindahkan harokat. Memindahkan ya? Memindahkan ya. Yaitu harokat pada ba yang pertama kita kasihkan kepada haknya itu. Karena haknya kan sukun. Oke. Nah, gitu. Sehingga huruf hak yang tadinya sukun, karena mendapat kiriman harokat dari huruf ba di depannya itu, maka haknya menjadi fathah. Nah, gitu. Jadinya apa bunyinya? Ahabba. Ahabba. Nah, gitu ya. Ba yang pertama yang tadinya berharokat, karena harokatnya sudah diberikan kepada hak, ya, jadi ba-nya itu, ya, menjadi sukun. Nah, karena yang pertama sudah sukun, yang kedua sudah berharokat, ya, sudah memenuhi syarat untuk diidghamkan. Akhirnya dua huruf ba itu diidghamkan, dileburkan jadi satu dengan cara ditasdid, jadilah ahabba. Nah, itu Pak Budi ya. Nah, Masya Allah. Syukur Ustaz. Iqlal itu begitu nanti ya. Jadi kalau kita belajar iqlal itu nanti akan banyak sekali pasal-pasalnya. Pasal-pasal kaidahnya harus dihafalkan. Iya. Gitu, harus dihafalkan. Nah, iya, karena tadi terlintas karena sempat tadi pagi kepikiran ketemu yang ada Ustama menjawab ada riwayat hadis, ada ulama menjawab la adri. Nah itu lalu saya coba cari tahu, ternyata kan kalau ini sebenarnya adri itu kan la adri itu tidak tahu. Nah, ada ayat lain yang bunyinya wama adara kama, sebenarnya kan dari kata dasar yang sama ya Ustadz. Nah, tapi nggak ketemu ini waktu mencoba jodoh-jodohkan istilah yang mana itu
Belum paham. Oke, khair salah. Nah, itu nanti dipelajari di ilmu ilal, Pak Budi. Ya. Iya. Seperti adri itu aslinya adriyu. Adriyu dengan wazan yaf'ilu, fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' kemarin kan sudah kita pelajari. Ada 3 wazan, bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kan begitu ya? Adri itu yang masuk yaf'ilu. Jadinya adri itu aslinya adalah adriyu. Nah, gitu. Terus bagaimana dari adriyu kok menjadi adri? Nah, ini kita tampilkan pasalnya, gitu ya. Jadi nanti untuk mengiklal itu harus ada pasalnya, harus ada landasan hukumnya. Gitu. Apa di sini pasal yang digunakan? Jadi ada kaidah iklal huruf ya apabila berharokat dhamma dan jatuh setelah kasroh, maka dhammah itu terasa berat bagi huruf ya. Oke. Huruf ya berharokat dhamma jatuh setelah kasroh, ya. Maka dhammah itu terasa berat bagi ya. Kalau terasa berat maksudnya bagaimana? Dibuang dhammahnya. Nah, gitu, dibuang. Kalau sudah dibuang bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan, huruf itu kalau nggak punya harokat berarti diapakan? Disukun. Nah, jadilah adri. Nah, gitu Pak Budi. Iya. Syukran, Ustaz. Nah, jadi ilmu iklal itu sangat menarik nanti ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar ilmu iklal, kita itu jadi semacam apa ya? Tenang gitu. Karena kita mengetahui rahasia-rahasia di balik suatu kata. Kenapa kok begini, kenapa begitu. Kita jadi tahu rahasianya. Ya, jadi tahu ilmunya. Nah gitu ya. Baik, insyaallah. Syukran, Ustaz. Ya. Kembali ke kitabnya dulu ya. Kembali ke kitabnya yang latihan 6 itu. Nah itu di situ dikatakan li anna itu li plus anna. Ya. Ini pun juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan li anna itu gabungan antara li dan anna. Gitu ya. Ada pula yang menyatakan li anna itu ya sudah memang begitu bunyinya gitu ya, bukan karena gabungan. Ya, tidak apa-apa, itu hanya sekedar untuk wawasan, tapi tidak merubah esensinya bahwasanya li anna itu nanti hukumnya atau amalannya adalah menasobkan sebagaimana amalan inna, gitu ya. Nah. Kalaupun li anna itu kemudian menasobkan, maka kita sudah harus tahu ilmunya, bahwasanya oh karena li anna ini mengandung anna. Nah, itu ya. Annanya itulah yang menasobkan. Karena anna itu adalah akhwat inna, gitu ya. Nah, jadi li anna itu gabungan antara li plus anna. Wa anna min akhwati inna. Nah, itu. Dan anna itu termasuk akhwat inna. Nah, di situ ada contohnya kalau li anna bertemu domir, li anna plus huwa jadinya li annahu. Bukan li anna huwa, begitu ya. Nah, kalau kita ingin mengatakan karena kamu titik-titik, ya bukan li anna anta, tapi li annaka. Karena saya misalnya bukan li anna ana, tapi li annani. Ya. Karena dia perempuan misalnya bukan li anna hiya tapi li annaha dan seterusnya. Seperti tasrifan dari inna itu ya. Innahu, innahuma, innahum dan seterusnya. Li anna juga begitu. Li annahu, li annahuma, li annahum, li annaha, li annahuma, li annahunna, li annaka, li annakuma, li annakum, li annaki, li annakuma, li annakunna, li annani, li annana. Atau li anni, li anna. Dan harap diingat bahwasanya domir-domir yang melekat pada li anna itulah yang nanti sebagai isim li annanya. Begitu ya? Insyaallah. Contoh-contohnya di situ, roja'a hamidun minal madrasati li annahu maridun. Hamid pulang dari sekolah karena dia sakit. Nah, gitu ya, li annahu. Bukan li annahua.
Roja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridotun. Aminah pulang dari sekolah karena dia sakit. Roja'tu minal madrasati li'anni. Nah, itu ya. Ini yang menggunakan satu nun. Li'annani ya. Berarti ini yang dua nun. Li'anni juga boleh. Ya. Nah. Roja'tu minal madrasati li'annani maridotun. Saya pulang dari sekolah karena saya sakit. Nah, khair insyaallah. Sikap ya, bisa dipahami insyaallah. Baik. Ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang poin 7 itu ya. Kalau tidak ada langsung kita masuk ke poin 7 ya. Kembali kita akan bertemu tentang pembahasan jawaban bala dan na'am. Perbedaan antara jawaban bala dengan na'am. Kalau yang pada pertemuan sebelumnya itu saya mengartikan bala dengan tidak demikian. Ya mungkin karena konteksnya menuntut demikian ya. Tapi sebenarnya bala dan na'am itu artinya sama-sama iya atau benar begitu. Nanti ada keterangannya. Sekarang kita coba kembali ke modulnya dulu. Kita pelajari ya, materinya. Lanjutannya tadi. Soal yang ketiga. Nah. Soal yang ketiga itu ya, saya bacakan. Bagaimana penerapan jawaban bala dan na'am dalam jumlah? Itu kurang C-nya ya, nanti kita koreksi lagi itu. Jadi ini memang belum ini ya. Makanya saya minta rekan-rekan untuk tidak disebarluaskan dulu ya untuk modulnya ini. Ini untuk internal kita dulu. Nanti kalau sudah fix, insya Allah kita perbolehkan untuk disebarkan kepada yang lain. Nah. Jawabannya mohon diperhatikan. Bala dan na'am sama-sama bermakna iya atau benar. Ya, jadi bala itu juga boleh diartikan iya, benar boleh. Ya. Sama seperti na'am. Dalam konteks tertentu, bala bisa juga diartikan tidak demikian. Gitu. Nah. Tapi sebenarnya yang paling populer ya iya atau benar itu tadi. Tapi makna iya atau benar lebih umum digunakan. Kemudian berikutnya, bala adalah jawaban dari kalimat yang manfi atau negatif dan mengandung al-juhdu. Ya, juhud. Ya, al-juhdu, juhud yaitu sangkalan. Kalau di materi sebelumnya disebut dengan istilah ibtol itu ya, ibtol. Nah, jadi bala berguna untuk menafikan juhud tersebut. Ya, memang artinya iya atau benar, tapi hakikatnya ya mengandung sangkalan, mengandung juhud, begitu. Nanti dengan contoh-contohnya insya Allah lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, setelah jawaban bala boleh diikuti kalimat yang menjadi konfirmasi positifnya sebagai lawan dari makna juhud yang terkandung di dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan yang terkait. Jadi maksudnya setelah kita menjawab bala, nah itu boleh kita lanjutkan dengan kalimat yang menjadi konfirmasi positifnya. Nah gitu. Misalnya begini, tidakkah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, jawabannya, bala dhahabtu ilal madrasati amsi. Iya atau benar, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, ini kan kalimat konfirmasi positifnya. Sebagai lawan dari
pertanyaan yang isinya negatif atau bersifat manfi tadi. Begitu ya, bisa dipahami. Nah. Kemudian berikutnya, na'am adalah jawaban dari kalimat yang musbat atau positif. Gitu ya. Jadi kalau kalimat pertanyaan atau pernyataannya itu positif, yakni musbat istilahnya, maka kalau mengiyakan itu menggunakan na'am. Nah, gitu. Na'am berguna untuk tasdik. Tasdik itu membenarkan hukum yang terkandung pada kalimat sebelumnya. Ya, nanti dengan contoh-contoh insya Allah lebih jelas. Apabila menjawab kalimat manfi dengan na'am, maka maknanya justru membenarkan kemanfian kalimat tersebut dan tidak menafikan juhudnya. Jadi gini, misalnya pertanyaan tadi. Tidakkah kamu pergi ke sekolah kemarin? Kalau dijawab dengan bala, maka disertai dengan konfirmasi positifnya. Bala, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, gitu ya. Tapi kalau dijawab dengan na'am, maka itu berarti membenarkan kandungan manfi yang ada pada pertanyaannya. Sehingga nanti jawabannya gini, na'am, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, gitu ya. Bisa dibedakan antara jawaban bala dengan na'am. Sebentar, kita coba ini dulu. Bukankah kamu berpuasa hari ini? Misalnya begitu. Bukankah kamu berpuasa hari ini? Dengan Pak Murtaji. Silakan Pak Murtaji. Dijawab dengan versi bala dan na'am. Tapi pakai bahasa Indonesia saja boleh. Untuk bala dan na'amnya pakai bahasa Arab. Biar beda antara bala dengan na'am. Monggo Pak Murtaji. Bukankah kamu berpuasa hari ini? Yang versi bala dulu, monggo. Bala ana shaimun. Oke, yang ini pakai bahasa Indonesia saja dulu. Bala, terus? Bala, saya berpuasa hari ini. Nah, bala saya berpuasa hari ini. Kalau na'am? Na'am, saya tidak berpuasa hari ini. Nah, betul begitu. Oke, bisa dipahami. Baik, insya Allah. Contoh yang kedua misalnya. Ya. Bukankah kamu menghafal surat Al-Baqarah? Bukankah kamu menghafal surat Al-Baqarah? Dengan Aulia, silakan. Dijawab dengan bala dan na'am. Bukankah kamu menghafal surat Al-Baqarah? Monggo. Bala, saya menghafal surat Al-Baqarah. Kalau na'am? Na'am, saya tidak menghafal surat Al-Baqarah. Ya, khair insyaallah, mabruk. Gampang ya, insyaallah ya, seperti itu. Kembali ke modulnya dulu, kita selesaikan sedikit contoh-contohnya. Contohnya di situ ya. Adzahabta ilal madrasati al-yauma? Na'am, dhahabtu. Apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Nah, ini pertanyaannya bersifat musbat, ya, musbat. Ya, jadi jawabannya na'am itu berarti membenarkan, tasdik, membenarkan. Ya, iya saya pergi. Ini adalah bentuk yang normal, gitu ya. Baik. Jadi kalau pertanyaannya itu musbat, positif, kalau mentasdik menggunakan na'am. Ya, dan diikuti dengan penegasannya juga berupa kalimat yang musbat, positif. Contoh yang berikutnya, ini yang versi manfi. Ama dhahabta ilal madrasati al-yauma? Ama dhahabta ilal madrasati al-yauma? Bala dhahabtu. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Ya, bala, iya. Saya pergi.
Nah, gitu. Iya, saya pergi. Karena pertanyaannya itu manfi, kemudian ya dijawab menggunakan bala dan diikuti dengan kalimat konfirmasi positifnya. Baik, kemudian yang berikutnya, ama dhahabta ilal madrasati al yauma, dengan pertanyaan yang sama tapi dijawab dengan na'am. Ya, ini berarti membenarkan atau mengiyakan kemanfian tersebut. Ya, na'am ma dhahabtu. Nah, itu. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Iya, saya tidak pergi. Begitu ya, insya Allah bisa dipahami. Sekarang kita coba berlatih di latihan 7 itu. Tadi terakhir firman ya. Atau kita baca contohnya dulu itu. Adzahabta ilal madrasati amsi, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Naam dhahabtu. Ya, naam dhahabtu. Itu berarti yang mentasdik ya. Kemudian kalau pertanyaannya itu manfi, ama dhahabta ilal madrasati amsi, bala dhahabtu. Menggunakan bala diikuti dengan konfirmasi positifnya. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang nomor 1 itu dibaca dulu dan dijawab dengan 2 versi yang tadi ya. Kalau kalimatnya itu positif, musbat, kalau mengiyakan pakai naam, kalau tidak pakai la. Ya, pakai la. Naam. Kemudian kalau kalimatnya itu manfi, kalau mengiyakan itu pakai bala, ya. Kemudian kalau istilahnya itu menggunakan naam, itu nanti justru membenarkan, ya, membenarkan. Oh, mohon maaf. Kalau memberikan juhud sangkalan itu pakai bala, ya, pakai bala. Kalau mengiyakan itu justru pakai naam. Nah, gitu ya. Ya, berputar-putar begitu ya. Tapi insya Allah dipahami. Dengan Abdul Khair silakan nomor 1. Nah, kita praktekkan insya Allah paham nanti. Raja'a abuka minas suki. Apakah bapakmu kembali dari pasar? Baik. Bala roja'a abi minas suki. Itu kalimatnya man. Naam Ustaz, naam Ustaz. Naam, ya. Naam roja'a abi minas suki. Baik. Kalau yang yang apa, kalau yang ini tidak mengiyakan. Tidak mengiyakan. Pakai la. Pakai la. Pakai la. Iya, pakai la. Kan kalimatnya manfi pertanyaannya. Oh, mutbat. La. Kalau ya saudara, saya ini kan dulu, saya clearkan dulu pelan-pelan. Kalau pertanyaannya itu bersifat mutbat, kalau mengiyakan pakai naam, ya. Kalau memberikan juhud sangkalan pakai la, kan begitu ya? Nah, kalau pertanyaannya itu bersifat manfi, kalau memberikan juhud malah menggunakan bala, kalau mentasdik justru menggunakan naam. Nah, gitu. Moga diulang lagi yang nomor 1. Roja'a abuka minas suki. Naam. Naam roja'a abi minas suki. Betul. Sekarang yang juhud. Roja'a abuka minas suki. La. Roja'a abi Kayak yang minal. tadi. Makanya tadi disebutkan di awal tuh ya. Setelah la itu terus ada penafiannya lagi. La itu masih jawaban umum. La ma roja'a, nah gitu. La ma roja'a abi minal madrasati. Minasuki. Minasuki Ustaz. Khair salah. Nah. Ya. Taib, khair. Begitu ya. Saya ulang. Roja'a abuka minasuki. Ya. Naam roja'a abi minasuki. Ya.
Terus langsung saja. La ma roja'a abi minasuki. Nah, gitu. Langsung dengan dua versi jawabannya. Ya, tidak perlu mengulang pertanyaannya. Baik, insyaallah. Yang kedua dengan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, Ustaz. Amara ja'a abuka minasuki. Naam. Naam roja'a abi minasuki. Nah, itu pertanyaannya musbat atau manfi Pak Budi? Balas. Bala roja'a bala ma roja'a abi minasuki. Tidak pakai ma, Pak. Ma itu penafian. Bala roja'a abi abi minasuki. minasuki. Baik. Ya, terus? Lalu jawaban yang kedua, amar roja'a abuka minasuki. Oke. Naam. Naam. Naam ma roja'a abi minasuki. Nah, betul. Masya Allah khair. Amar roja abu kaminasuki, kalau pakai bala, bala roja abi minasuki. Ya, kalau versi berikutnya naam, ya naam ma roja abi minasuki. Baik, khair insyaallah. Nomor 3 dengan ini Diana, silakan Diana. Adhabat Laila ilal Bukan adhabat, A-nya itu A pertanyaan. A Adhabat Laila ilal jamiati. baik. Naam. Nah, Naam dahabat Laila ilal jamiati. betul. Terus yang kedua? Bala. Loh, bukan. Naam itu gandengannya dengan la. La. Ma La. dahabat Laila ilal jamiati. Betul. Khair insyaallah. Naam. Ya. Dahabat Laila ilal jamiati. Kemudian yang kalau menafikan la ma dahabat Laila ilal jamiati. Khair insyaallah. Satu lagi berikutnya dengan Pak Ahmad, moga Pak Ahmad, silakan. Yang nomor 4 Ustaz ya. Oke, nomor 4 moga. Ama dhahaba ahuka ila riyadi. Bala dhahaba ahi ila riyadi. Betul. Bala dhahaba akhi ila riyadi. Naam ma dhahaba ahi ila riyadi. Oke, Masya Allah khair. Sudah selesai ya materinya untuk pelajaran 4. Nah, sekarang kita kembali ke hiwarnya dulu rekan-rekan. Silakan dibuka. Afwan Ustaz. Monggo silakan. Ustaz, kalau kalimat nafi yang nanti harus dijawab dengan bala itu selain ma apakah ada kalimat nafi yang lainnya Ustaz? Jadi misalnya kalau kan kita ada laisa atau apa gitu. Semua bentuk huruf yang artinya tidak atau bukan itu boleh sebagai penafinya. Seperti la gitu ya, ma, laisa dan lam, kemudian lan gitu ya. Lam itu artinya tidak atau belum, kalau lan itu artinya tidak akan. Itu nanti masuknya ke fi'il ya. Lam, lan itu nanti masuknya ke fi'il. Lam itu alat jazm, lan itu alat nasab. Itu nanti ada materinya Pak ya. Ada di DL2 juga nanti. Nah, yang penting semua huruf yang artinya atau huruf atau isim atau fi'il terserah ya. Pokoknya semua kata yang artinya tidak atau bukan itu nanti boleh digunakan pada kalimat manfiyah. Gitu ya, pada jumlah manfiyah. Nah, gitu Pak Budi. Baik.
Kita baca hiwarnya, ya. Kita baca hiwarnya. Dibaca dua kalimat. Yang pertama dengan Ferry, silakan Ferry. Yang Yusuf dan Ibrahim itu monggo dibaca. Yang Ya, yang salam itu ya. Assalamualaikum. Nah itu. Pelajaran 4 Ferry. masih Pelajaran 4. Hiwarnya, halaman. dialognya maksudnya. Oh ya. Jadi kembali ke awal lagi. Kembali ke pelajaran Oh 4. iya iya. Ya. Nah itu. Oh ya. Hiwarnya kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bacanya bukan waalaikumsalam. Ada alif lamnya di situ. Iya. Bacanya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu nanti ada materinya. Jadi kalau huruf mim sukun bertemu dengan alif lam itu caranya di domah, bukan di kasroh. Ya, nanti ada materinya. Jadi bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Baik, monggo diulang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhab wa Marhaban. marhaban bika ya Holi. Kaifa halika. Haluka. Kaifa haluka. Kaifa haluka. La'alaka Bi khairin. Bi khairin. Baik. Diartikan yang ahlan wa sahlan, monggo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Ahlan wa sahlan itu selamat datang saja. Selamat datang bagimu, bika bagimu. Selamat datang bagimu ya kholi. pamanku. Betul. Kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Alaka, kabarku baik-baik saja. Itu bukan menjawab pamannya itu. Ini la'ala kan sudah dibahas Ferry ya. Materi-materi yang dulu jangan dilupakan ya. La'ala sudah pernah dibahas ini. Semoga kamu baik-baik saja. Ya, la'alaka. Ada kanya kamu. Semoga kamu baik-baik saja. Bi khair insyaallah. Nah. Waalaikumsalam. Nah itu rekan-rekan kalau menjawab salam harap yang benar ya. Apalagi kita sudah tahu ilmunya ya sebagai penuntut ilmu. Kadang jawabnya kan sekenanya gitu ya. Waalaikumsalam. Itu kurang tepat ya. Harusnya waalaikumsalam. Salamnya itu harus mengandung alif lam. Karena itu secara tafsiriyah ada maknanya itu ya. Nah, kalau yang salam di awal itu salamnya boleh nakiro. Salamun alaikum itu boleh. Di dalam Al-Quran ada 4 tempat seperti itu. Oke, salamun alaikum itu boleh. Tapi kalau jawabannya itu tidak boleh dinakirohkan. Nggak boleh waalaikumsalamun gitu nggak boleh. Ya, secara tafsiriyah ada penjelasannya. Jadi waalaikumsalam. Ya. Jangan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam berarti salamnya nakiro. Karena nggak ada alif lamnya. Begitu ya? Baik, insyaallah. Kemudian berikutnya 2 kalimat dengan Priyo, silakan Priyo. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ilal suki. Baik, artinya
segala puji bagi Allah, di mana ayahmu, wahai Ibrahim, dia pergi ke pasar. Baik, insyaallah. 2 kalimat berikutnya, Fathi silakan. Fathi. Halo, Muhammad Fathi. Oh. Nggak nyambung sepertinya ya. Baik. Fathi, halo Fathi. Ya, mungkin kita lewati dulu. Dengan Dio, silakan Dio, silakan. 2 kalimat berikutnya. Wa aina ummuka zahabat ila kholati Zainab. Nah, Dan mana ibumu? Dia pergi ke kholati. kalau kholi pamanku, kholati bibiku. Ke Dia pergi ke bibiku Zainab. dia pergi ke bibiku Zainab. Ya. Zainab di situ sebagai apa Dio kedudukannya? Kedudukannya Ustaz, Ya, Zainab itu. Sebagai apa kedudukannya Zainab? Itu i'rabnya apa itu? Marfu, mansub atau majrur Zainab itu? Zainabah. majrur Ustaz. Majrur. Ya. Kenapa majrur? Karena pengaruh dari huruf jar. Itu bukan jawaban nahu kayak gitu. Pengaruh dari huruf jar. Sudah sering kita sampaikan. Huruf jar itu mengenai yang terdekat Dio ya. Mengenai yang terdekat dengannya huruf jar itu. Setelah ilah itu kan sudah ada kholah gitu ya. Kenapa melompat ke Zainab ilahnya itu? Nah, Mudhof ilaih. kalau mudhof ilaih, mudhofnya mana? Mudhofnya. Nah, ini materi DL1 itu ya. Konsep-konsep ini harus dikuatkan ini. Mungkin Pak Ahmad bisa bantu menjawab Pak Ahmad. Zainabah majrur kenapa Pak Ahmad? Badal mubdal ya Ustaz ya. Betul. Sebagai apa? Sebagai badal dari kholati. Jadi kholati Zainabah itu konsep badal mubdal. Kategori yang mana Pak Ahmad badal mubdalnya? Nama perempuan ya. Nama perempuan. Itulah alis mulatilah sorry pembahasan nama perempuan. Pak Ahmad. Loh, tapi kok tahu badal mubdal jenengan? Ciri badal mubdal maksudnya Pak Ahmad? Ciri badal mubdal kan ada 3. Nah ini masuk kategori yang mana Pak Ahmad? Kholati Zainabah ini. Ada isim isyarah diikuti alif lam. Ada isim isyarah ya Ustaz. Dia ada isim Sudah, isyarah, ada panggilan. Loh, kok Yang ada nama panggilan Ustaz. Bukan begitu Pak Ahmad, sebentar pelan-pelan. Saya hendak memberikan 3 ciri badal mubdal yang sudah kita pelajari untuk mengingatkan kembali. Oke. Ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apa Pak Ahmad? Ada gelar diikuti nama. Ya. Yang ketiga apa? Status hubungan diikuti nama. Oh, gitu ya? Ini masuk yang mana Pak Ahmad? Yang ketiga Ustaz, status yang hubungan. Ketiga, loh. Mana Dio tadi? Belajar lagi Dio. Memang harus segera diadakan ujian ini ya. Ujian akhir DL1 ini. Insya Allah pekan depan. Sudah siap soalnya sebenarnya. Cuma saya itu sebenarnya memberikan waktu buat antum semua untuk banyak-banyak belajar dulu gitu ya. Nah, jadi nggak usah buru-buru. Ya, soalnya sudah ready insya Allah. Sudah ready.
Jadi itu adalah konsep badal mubdal, kholati Zainaba. Ya, ada status hubungan diikuti nama. Apa status hubungannya? Kholah, bibi. Siapa nama bibi? Zainab. Nah, kholatnya itu kan kemasukan ila. Jadi kata khola itu irobnya aslinya majrur. Begitu dia ya, majrur. Nah, Zainab itu sebagai badalnya, maka ikut majrur. Jadi Zainab itu majrurnya bukan karena ila, tapi sebagai badal dari mubdalnya yaitu kholah itu tadi. Baik, insyaallah. Dua kalimat berikutnya, F silakan, F. Wa aina ikhwatuka zahabu ilal jami'ati. Baik, artinya Dan di mana saudarimu? Ikhwatuka apa ikhwatuka? Ikhwat. Saudaramu. Mufrad apa jama'? Ikhwatun itu mufrad atau jama'? Mufrad. Mufrad. Jamaknya apa ikhwatun? Akhi. Kok malah dipulak balik sama EF ini? Apa? Mufradnya itu akhun, ya. Mufradnya akhun. Kalau menyebut mufrad itu jangan pakai ya mutakalim, ya. Sebutkan lafadz aslinya yang bertanwin. Akhun, nah gitu ya. Itu mufradnya. Ikhwatun itu jamak, gitu ya, F ya. Ya, jamaknya itu. Maksud saya adalah, dan ini sudah sering kita sampaikan, kalau menerjemahkan jamak itu diartikan dengan jamak. Ya. Dan di mana saudara-saudaramu, gitu ya. Jangan dan di mana saudaramu, kurang. Di manakah saudara-saudaramu? Mereka pergi ke kampus. Ke kampus, baik betul. Zahabu ilal jami'ati. Fa'ilnya yang mana di situ, F? Huruf wawu. Nah, wawul jamaah ya. Wawul jamaah. Taib khair insyaallah. Baik. Dua kalimat berikutnya. Anas silakan. Anas. Monggo, Anas. Wa aina akhwatuka zahabna ilal madrasati. Taib. Dan di mana saudari-saudarimu? Mereka pergi ke sekolah. Baik, mereka pergi ke sekolah. Nah, insyaallah. Dua kalimat berikutnya. Abdi silakan, Abdi. Ya, khair insyaallah. Ya. Meskipun suaranya nggak jelas, saya iyain aja gitu ya. Karena yang baca Abdi gitu ya. Nah. Kalau yang baca Ferry beda lagi ceritanya. Bercanda ya Fer ya. Nanti ngambek belajar antum. Khair salah. Nah. Ama dhahabta ilal madrasati al yauma? Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula.
Iya, saya telah pergi dan telah kembali setelah jam pelajaran pertama. Al-hissa itu jam pelajaran. Nah. Baik, kurang sedikit lagi kita selesaikan. 2 kalimat berikutnya, Hafid Sutanto silakan. Limadza roja'ta? Roja'tu li'annani maridun. Ya, moga diartikan. Limadza itu apa ya Ustaz ya? Limadza mengapa? Mengapa kamu mengapa? Ya, mengapa kamu pulang? Mengapa kamu pulang? Saya pulang karena sakit. Baik, saya pulang karena saya sakit. 2 yang terakhir, silakan dengan Gaung. La ba'sa adhabta ila tabibi? Na'am, dhahabtu. Tidak mengapa. Apakah kamu pergi ke dokter? Iya, aku pergi. Baik, insyaallah. Tabibnya di situ pakai alif lam atau tidak, Gaung, di kitabnya antum? Pakai. Pakai. Oh ya sudah, insyaallah. Saya di kitab ini kok nggak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti ditanwin ya. Ila tabibin. Baik, insyaallah. Nah, alhamdulillah berarti sudah selesai dari pelajaran 4 ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan di pelajaran ke-5 ya. Baik. Nah, mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini ya. Mohon maaf belum bisa belajar sorof dulu. Sorof itu sudah tidak terlalu buru-buru, tidak apa-apa. Yang paling penting antum hafalkan dulu tasrif istilahi. Ya, pokoknya itu dihafalkan dulu. Itu benar-benar wajib menghafal tasrif istilahi. Ya, tidak bisa ditawar, harus hafal ya. Tasrif istilahi. Karena tasrif istilahi itu terus akan dipakai. Nanti belajar sorof lanjutan, belajar i'lal, itu melibatkan tasrif istilahi. Gitu ya. Jadi mulai sekarang dicicil untuk menghafal tasrif istilahinya. Nah. Baik, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum ditutup majelisnya. Sampun ya, sudah malam. Baik. Cukup dulu, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz.